Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Azhara Khairia. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman pasti pernah melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik yang biasa dikenal dengan push up. Teman-teman mungkin melakukannya ini karena teman-teman emang rutin dalam melakukan latihan fisik ini atau hanya sekedar pemenuhan tugas di sekolah saja. Teman-teman pernah nggak kepikiran otot dan sendi apa aja sih yang terlibat ketika kita melakukan push up? Penasaran kan? Ayo kita cari tahu. Push up adalah jenis latihan yang banyak dilakukan untuk membentuk otot tubuh bagian atas seperti otot dada, bahu, lengan, tangan, punggung atas, serta beberapa sendi. Push up biasanya dilakukan dengan si plank. Tangan diletakkan sedikit lebih lebar daripada bahu, jari mengarah ke depan, tubuh diturunkan secara perlahan, didorong kembali tubuh ke posisi awal, dan gerakan ini dilakukan secara berulang. Gerakan push up terbagi menjadi dua. Yang pertama ada eksentrik. Eksentrik merupakan gerakan memanjangkan tubuh, bergerak ke bawah mengikuti gravitasi. Otot yang terlibat pada fase eksentrik yang pertama ada otot pectoralis major atau otot di bagian dada. Otot ini bekerja menahan penurunan tubuh dengan kontraksi eksentrik. Meregang sambil menjaga stabilitas dada agar tidak langsung jatuh ke lantai. Dan otot ini merupakan otot penggerak utama yang mengontrol gerakan dalam menurunkan tubuh. Yang kedua ada otot tricep brachii atau otot belakang lengan atas. Nah, saat siku menekuk, tricep memanjang sambil berkontraksi eksentrik untuk mengendalikan fleksi siku agar penurunan tubuh berlangsung terkontrol dan tidak jatuh secara tiba-tiba. Yang ketiga, ada otot deltoid anterior atau bahu depan. Otot bahu ini membantu mengontrol fleksi sendi bahu dengan kontraksi eksentrik, menjaga agar lengan tetap stabil saat menurunkan tubuh. Dan yang keempat, ada otot stratos anterior. Otot ini berperan untuk menstabilkan skapula atau biasa kita dengar dengan tulang belikat gerakan, menjaga agar bahu tetap stabil dan terhindar dari cedera. Selanjutnya, sendi apa aja sih yang terlibat dalam fase ini? Yang pertama ada sendi siku. Sendi siku melakukan gerakan fleksi atau gerakan menekuk saat tubuh turun dikendalikan oleh otot tricep yang berkontraksi. Yang kedua, ada sendi bahu. Sendi bahu di sini melakukan fleksi atau menurunkan lengan ke depan dan dikendalikan oleh otot deltoid anterior dan pectoralis major. Yang ketiga, ada sendi pergelangan tangan. Di sini, sendi pergelangan tangan menopang beban tubuh dan menjaga stabilitas tangan selama melakukan penurunan. Selanjutnya, ada sendi panggul dan lutut. Sendi panggul dan lutut ini berperan sebagai penopang dan menjaga tubuh agar tetap lurus, meski sendi panggul dan lutut tidak bergerak secara aktif. Selanjutnya, fase konsentrik. Fase konsentrik adalah fase saat kita mengangkat tubuh. Nah, pada fase ini, otot-otot utama berkontraksi yaitu memendek untuk menghasilkan gaya yang mendorong tubuh naik kembali ke posisi awal. Yang pertama ada otot pectoralis major. Otot ini berkontraksi untuk mendorong tubuh ke atas, memendek, dan menghasilkan gaya dorong utama pada bagian dada. Yang kedua ada otot tricep brachii. Otot tricep brachii melakukan kontraksi konsentrik untuk meluruskan siku, membantu mengangkat tubuh dan memperpanjang lengan. Yang ketiga ada otot deltoid anterior. Otot ini membantu ekstensi bahu dan menstabilkan sendi bahu selama dorong tubuh ke atas. Yang keempat ada otot stratos anterior. Otot stratos anterior ini dia tetap menstabilkan skapula atau tulang belikat agar gerakan bahu berjalan lancar dan terhindar dari cedera. Selanjutnya, sendi apa aja sih yang terlibat? Yang pertama ada sendi siku. Sendi siku melakukan ekstensi atau meluruskan saat tubuh didorong ke atas. Dikendalikan oleh otot tricep yang berkontraksi dalam konsentrik.
Selanjutnya ada sendi bahu. Sendi bahu melakukan ekstensi dan dikendalikan oleh otot pectoralis major dan deltoid anterior. Nah, selanjutnya ada sendi pergelangan tangan. Sendi pergelangan tangan menopang beban dan menjaga stabilitas tangan saat mendorong tubuh naik. Dan terakhir ada sendi puanggul dan lutut yang berperan sebagai penopang dan menjaga tubuh agar tetap lurus selama kita mendorong tubuh ke atas. Nah, jadi kesimpulannya, banyak sekali sendi dan otot yang terlibat dalam kita melakukan push up. Sendi dan otot yang terlibat dalam fase eksentrik akan terlibat juga dalam fase konsentrik. Tetapi cara kerjanya saja yang berbeda. Are one of the most popular strength training exercises. We do them mainly to strengthen the chest and core muscles. But what happens when the chest muscles don't have enough strength, or there is a lack of awareness of the correct movement? One of the common mistakes is that the up and down movement is performed through adduction and abduction of the scapula. The main muscle that abducts the scapula is the anterior serratus in red, and not the pectoral muscles. Note that the arms remain almost straight throughout the movement. So what is the correct movement? We bring the chest to the floor as we flex the elbows and we maintain the spinal curves in neutral position, as in standing. Below, we see the common mistake of straight arms and movement through the scapula. Above, in the upper animation, we see the correct performance. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana nih penjelasan aku? Udah paham kan terkait otot apa dan sendi apa yang terlibat ketika kita melakukan aktivitas push up? Semoga hal ini bisa menjadi ilmu baru bagi teman-teman dan bisa menjadi perhatian teman-teman semuanya ketika melakukan push up, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan hal-hal fatal pada sendi dan otot teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Dadah, sampai jumpa.